Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatan kiram, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaah sholat zuhur senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini suasana mendung, sangat mendukung. Mendukung apa? Mendukung. Pokoknya mendukung. Kita siang hari ini kita akan membahas kiat-kiat sukses. Sebagai kajian terakhir di lokasi ini, insya Allah segera pindah. Kajian kita kiat-kiat sukses di dalam Islam. Kan kita pengen sukses, betul nggak? Betul. Maka kembali pada satu cerita ketika Rasulullah ketemu sahabat Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW berjabat tangan. Terus ternyata sahabat Salman Al-Farisi itu tangannya kapalan. Apa kapalan itu? Keras. Kagetlah Rasulullah. Ya Salman, Salman, kamu kenapa? Salman kepalanya tertunduk. Malu. Gak mau jujur. Sama dalam Rasulullah, kamu kenapa? Mohon maaf Rasulullah, saya adalah pekerja keras. Tiap hari banting tulang, peras keringat untuk mencari nafkah demi membiayai hidup anak dan istri. Apa kata Rasulullah? Hai sahabat, lihat ahli surga. Kalau kalian pengen tahu ahli surga, lihatlah sahabat ini. Sahabat siapa? Salman Al-Farisi. Allah. Artinya apa? Ini yang dijadikan dasar oleh ulama, bahwa orang yang bekerja untuk mencari nafkah, khususnya untuk membiayai anak dan istri, itu masuk jihadun fi sabilillah. Orang yang berjuang membela agama Allah dan dijamin masuk surga. Jadi mencari nafkah untuk membiayai anak dan istri. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau orang itu belum beristri? Betul kan? Sudah beristri belum? Beristri. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana kalau orang mencari nafkah belum beristri, maka jawabannya harus beristri, segera beristri. Kalau kesulitan datang ke rumah. Saya itu banyak dititipin putrinya orang-orang yang bagus-bagus, zahiran wa batinan. Secara lahir bagus, batin juga bagus. Yang gadis lumayan banyak, yang janda tidak beranak banyak, yang beranak numpuk. Iya betul, model-model macam-macam. Yang cowok juga gitu, mbak yang belum bisa ke rumah, gak usah bawa kambing. Ya, datang asalkan waktunya tepat. Artinya saya tidak sedang pengajian, bagus, insya Allah segera jodoh itu. Ada itu sunnah. Bukan hanya ustaz, bukan hanya ulama, siapapun itu dianjurkan dalam Islam untuk gatok-gatok, no. Apa? Menjodohkan. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Nikahkan orang-orang yang tidak ada pasangan. Nah ini siapa namanya? Mas Safi. Mas Safi belum ada pasangannya, nikahkan. Itu sudah. Tapi kalau sudah ada pasangan, nah beda lagi itu. Urusan masing-masing, urusan belakang.
Maka ulama itu sangat menganjurkan orang itu mencari nafkah, bekerja, bukan mencari uang, Pak. Mencari rezeki. Sehingga ada cerita ini sumbernya saya nggak tahu. Ada seorang ingin cari pekerjaan ke negara tetangga, Malaysia. Dia datang sama seorang kiai, Pak Kiai, mohon doanya mudah-mudahan saya dapat pekerjaan di Malaysia. Iya, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang banyak. Nyampe di Malaysia, betul pekerjaan numpuk, tapi nggak pernah dibayar. Kerja di bangunan nggak dibayar, kerja di panggul itu mindah barang itu. Kuli bangun nggak dibayar. Akhirnya Pak telepon sama Pak Yai, alhamdulillah Pak Yai, saya dapat pekerjaan yang banyak, tapi uang nggak ada. Apa jawabannya? Ya kamu salah niatnya. Jangan cari pekerjaan, tapi apa? Cari rezeki Allah. Uang itu belum tentu rezeki. Bisa jadi uang itu menjadi petaka. Maka orang itu yang benar mencari kerja atau bekerja itu untuk mencari rezeki Allah. Kalau bahasa Qurannya fadl. Panjenengan bisa baca surat Al-Jum'ah ayat 10 ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika seusai sholat sudah diselesaikan, maka menyebarkan di persada bumi ini untuk mencari fadl Allah. Apa itu? Rizki Allah. Wajib. Gak boleh orang itu diam, Pak. Bekerja. Kerja apa saja yang penting halal. Apalagi ketika panjenengan kita semua baca surat Al-Qasas, ketika Allah menceritakan Qarun, Pak. Qarun itu siapa? Qarun itu umatnya Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin. Al-Qasas ayat 76. Pada ayat berikutnya 77-nya, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad kafir wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah akhirat itu, raih akhirat, harapkan surga itu, minta pada Allah, berdoalah, ibadahlah yang rajin, tapi jangan lupa urusan dunya. Wala tansalan ojo lali sapa sira nasibaka ing bagianmu, bagian sira minat dunia, dari dunia. Jadi orang itu boleh rajin ibadah tapi tidak boleh melupakan urusan dunia. Apa urusan dunia itu? Mencari nafkah, mencari rezeki, apalagi mencari istri. Ibu orang cowok tapi gak istri. Itu agama tidak sempurna. Gak sempurna. Makanya ketika ada sholat berjamaah, kemudian dua orang ini satunya beristri, satunya gak beristri, maka yang lebih afdal jadi imam itu yang sudah punya istri, lebih tenang. Kemudian kalau sama-sama beristri, sama-sama ini beristri, maka yang didahulukan itu yang punya anak. Yang punya anak. Kalau bersama-sama punya anak, maka nanti yang lebih afdal itu adalah yang keluarganya yang lebih baik. Bersama bukan doa anaknya, sehingga ini api-api, maka itu yang lebih afdal. Itu dasar-dasar kewajiban umat Islam kita semua, khususnya bapak-bapak termasuk ibu-ibu, untuk mencari rezeki Allah dan fadl Allah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya usaha kita kalau dagang itulah, ini sambil dagang enggak hanya kerja di sini, sampai bisnisnya lancar. Maka bisnis itu bisnis apa? Bisnis kartu misalkan, bisnis pulsa, bisnis pekerjaan yang paling baik ketika sahabat datang ke Rasulullah di Sahih dalam Sahih Bukhari.
Ada sahabat datang kepada Rasulullah, Rasulullah, ayo amalin afdal. Amalan apa, pekerjaan apa yang paling utama? Apa jawaban Rasulullah? Amal rajulin biyadihi. Amalnya seorang laki-laki, ini simbol karena dulu itu yang kerja adalah laki-laki. Ini maksudnya bukan laki-laki. Makanya di situ menggunakan rajul, bukan dekan. Jadi kalau dekan itu jenis laki-laki. Kalau rajul itu adalah sifat keperkasaan, sifat kemandirian, sifat kekuatan. Rajul itu diambilkan dari kata rijul, rijul itu kaki. Kaki itu apa? Kaki itu anggota tubuh yang paling kuat di antara batu. Tangan dengan kaki lebih kuat. Kaki. Makanya orang lemu tetap ditahan oleh kaki. Sehingga orang laki-laki disimbolkan dengan rajul. Ketika Rasulullah mengatakan amalu rajulin biyadihi, amalnya seorang laki-laki dengan tangannya, perbuatan laki-laki dengan tangannya itu adalah simbol dari bisnis. Jadi amal biyadihi itu dengan simbolnya seorang pebisnis. Bisnis apa? Terserah, yang penting halal. Pokoknya bukan bisnis bodong. Kalau model MLM ya, multi level marketing itu gak boleh, Pak. Lu kan jelas susah, iya jelas, tapi yang bawah itu kalau nggak dapat, gak boleh itu. Karena di dalam transaksi jual beli itu syarat pertama harus barangnya jelas, 2 tidak ada unsur penipuan, 3 tidak ada unsur yang dirugikan. Itu yang paling penting di dalam bisnis itu. Barangnya jelas. Kalau barang yang tidak jelas nggak boleh dijual. Bilang apa? Mas Bram, ayo beli burung saya. Mana burung itu? Yang terbang di atas rumahnya itu ada burung terbang. Itu nggak boleh itu, walaupun jelas tapi nggak bisa diambil. Mas beli apa? Beli apa? Beli kelapa. Iya. Mana? Itu masih kecil, kelapanya itu di pohon masih. Nggak boleh. Harus jelas. Dan tidak ada unsur gharar. Gharar itu apa? Kerugian. Tidak harus sama-sama enak. Makanya di dalam jual beli itu kan ada sawam atau tasawun. Tasawun itu apa namanya? Tawar menawar. Biar tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada yang tidak ada pemaksaan, dorong. Kan amal rajulin biyadihi simbol dari perdagangan. Oleh karena itu umat Islam itu yang baik selain bekerja di kantor, di perusahaan, usahakan kalau bisa punya usaha sendiri. Kecil-kecilan tak apa, karena itu keberkahan. Ulama besar, siapa ulama besar? Semua kiai ustaz itu rata-rata walaupun kerja di kantor, ngajar di kampus, mesti ada usaha kecil-kecilan. Mungkin istrinya jualan, jajan. Mungkin istrinya jualan pulsa. Pulsa apa? Telkomsel. Bukan yang lain. Betul nggak? Dipecat nanti. Betul. Nah itu keberkahan di situ. Kurang apa? Ulama Sidogiri, Pak ya. Sidogiri itu pondok besar. Lebih dulu dari Indonesia. Indonesia masih penjajah Belanda di situ sudah besar pondoknya. Sebesar satu kelurahan besarnya. Dan semua kartu di asrama perkamar kantornya pakai Telkomsel semua. Cuma pesanan, nomornya itu 1, 2, 3 di belakangnya itu kan pesanan. Itu di Sidogiri itu. Kiai ulama sebesar itu. Kiai masih punya usaha jualan jajan, yang beli orang-orang. Jadi itu keberkahan di situ. Walaupun santri pondok sudah menjamin kehidupan, tapi yang namanya seorang ulama tidak bisa menggantungkan pada orang lain hidupnya. Kita semua bekerja satu perusahaan, boleh, bagus itu sebagai ikhtiar kita, tapi kita tidak boleh tawakalnya, pasrahnya pada perusahaan itu. Harus punya sampingan sepanjang tidak mengganggu itu. Harus itu. Apalagi kita semua yang ada di perusahaan Telkomsel. Maka setidaknya di rumah itu ada jual kartu
apa namanya? Kartu Telkomsel. Telkomsel. Apa Telkomsel itu masuk simpati itu ya? Ya, simpati. As. Dua ya, dua. Nah itu. Atau kalau orang mau jual kartu, ibu jual pulsa, elektrik ataupun itu. Kemudian ya jual mie nggak apa-apa. Nggak laku dimakan sendiri. Nah, itu keberkahan di situ. Betul. Makanya mengapa dulu itu di masa sahabat Abu Bakar itu pejabat-pejabat itu gak ada gajinya karena mereka sudah usaha dengan bisnis semuanya. Baru ketika Umar bin Khattab baru pejabat itu digaji, tentara digaji, kemudian tukang pos digaji. Itu sejak Umar bin Khattab baru digaji. Maka agar bisnis kita itu sukses dan dalam lindungan serta keberkahan, Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat 97 memberikan cara. Allah menegaskan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan, barang siapa yang bekerja sholihan yang baik-baik, beramal yang baik-baik, perbuatan yang baik-baik, sholeh yang patut, tapi dilandasi wa huwa mu'min, dilandasi keimanan. Bekerja apapun tapi didasar keimanan. Bekerjanya diawali dengan Bismillah, nanti ditutup dengan ucapan Alhamdulillah. Misalkan bekerja di Telkomsel, bapak-bapak, ibu-ibu datang, Alhamdulillah. Bismillah, mau berangkat dari rumah, mau pulang kerja, Alhamdulillah. Bismillah diawali dengan optimisme. Faidah mazamta fatawakkal 'ala Allah, itu optimisme. Kemudian selesai kerja, maka ikhtiar, pasrah dengan ucapan Alhamdulillah. Itu berkah. Apa jawaban Allah? Jaminan Allah bagi orang yang bekerja, beramal atau aktivitas dilandasi dengan keimanan. Jaminan Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kata Allah, sungguhnya banyak itu. Lam ditaukid, non ditaukid. Maka sungguh akan aku berikan dia kehidupan thayyibatan yang mantap. Hayatan thayyibah itu kehidupan bukan hanya cukup, tapi sempurna. Baik kehidupan ekonominya, secara finansial, keluarganya, kalau perlu istrinya 4 gitu. Kalau perlu, tapi kalau nggak perlu tidak usah. Cukup 1 saja ya. Mau 1 loh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, itu jaminan Allah. Orang yang beramal, beraktivitas didasarkan keimanan, bukan hanya itu, bukan hanya kehidupan yang mantap dari Allah, tapi ada satu lagi, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh akan aku berikan semua langkah, semua tindakan, semua ucapan yang baik-baik itu apa? Pahala yang besar. Di mana? Di akhirat nanti. Artinya apa? Orang yang bekerja dengan baik dan keimanan itu ada jihad dan dia masuk surga. Surat An-Nahl ayat 97, landasan hukum bagi umat Islam untuk rajin bekerja, giat semangat untuk bekerja dan dilandasi dengan keimanan agar hasilnya berkah, agar hasilnya itu adalah maksimal. Nah, keberkahan itu tidak identik dengan banyak atau sedikit, tapi dengan apa? Manfaat. Ada uang 100.000 tapi berkah, manfaatnya tepat, bisa kebeli ini dan itu, cocok. Ada uang 1 juta tapi tidak berkah, ternyata apa? Tidak manfaat. Misalkan punya uang 1 juta, mau berangkat kerja 1 jutanya hilang, ayo, itu tidak berkah. Maka kita sebenarnya harus belajar. Punya uang banyak kok cepat habis, itu dipastikan uangnya kurang berkah. Punya uang sedikit kok cepat habis, ya jelas itu tidak berkah. Sedikit terus gak berkah, itu jelas. Maka agar berkah itu berarti semuanya kita harus dilandasi dengan keimanan. Bismillah, Alhamdulillah. Kemudian harus di dalam itu tidak boleh ada tipu-tipuan. Misalkan bisnis jual beli mobil. Kalau mobil mesinnya jelek, sampaikan
kekurangannya. Walaupun tidak mau bilang jelek, ini kurangnya gini, kalau digas mati. Jadi bagusnya gimana? Bagusnya diparkir misalkan. Anak mobil, jual beli mobil, kalau digas itu mati ya. Karena mobil lama, belum start ya. Akhirnya apa? Disampaikan. Jual beli sapi. Karena ada orang terkadang kalau sapi itu merah semakin bagus itu sapi. Sehingga orang kalau ada belangnya, belang putih sapi itu dianggap cacat, berkurang harganya. Maka belang itu dicat, Pak. Biar apa? Biar kurus, biar harganya mahal. Nah, itu berarti ada horor. Apa horor itu? Unsur penipuan. Dalam jual beli tidak boleh ada apa selain harus jelas, jelas. Kemudian tidak ada unsur horor, tidak ada tipu-tipuan, tidak ada unsur doror. Doror itu apa? Bahaya, merugikan orang lain, nggak boleh. 3 hal itu yang harus diperhatikan ketika kita bisnis. Apapun bisnisnya, sebaiknya itu halal. Kemarin ada yang tanya, bagaimana hukumnya kalau kita bisnis jangkrik? Kalau mau bisnis jangkrik, ada nggak? Ada. Buat apa itu? Buat jadu. Buat manuk, ya, burung. Maka menurut Imam Syafi'i, bisnis jangkrik, karena jangkrik itu nggak bisa dimakan, bukan hal yang halal. Jangkrik itu nggak bisa dimakan. Maka menurut Imam Syafi'i nggak boleh. Tapi menurut Imam Hanafi boleh. Lalu di dalam mazhab Syafi'i ada solusinya bagi orang yang sudah punya bisnis jangkrik besar-besaran, peternak jangkrik untuk dijual belikan, bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk diberikan pangan burung. Maka ada sistem jual beli mu'aqqad, jual beli tapi sistemnya tidak pakai akad. Ini saya minta ganti rugi. Misalkan 1 bungkus 20.000 jangkriknya, tapi nggak pakai saya beli jangkrik, saya jual jangkrik, nggak pakai itu, tapi diberikan. Itu atau semacam ini banyak di dalam praktek kita. Banyak rata-rata atau apa itu jual beli nasi Bu, nah ya kan, nasi bungkus berapa? 20. Padahal itu kalau aslinya yang namanya jual beli, Bu, saya beli nasi, nah, berapa? 20.000 ini uangnya, saya beli, dia jawab saya jual. Itu yang asli itu jual beli. Maka kalau barang kurang berharga, kalau nasi ditoleransi, diperbolehkan oleh ulama walaupun mazhab Syafi'i boleh, walaupun pakai mu'aqqad. Bu, nasi 20. Bu, nasi 5.000 boleh. Tapi itu barang besar bangunan, rumah, tanah, itu jual belinya harus benar. Saya jual, saya beli, itu akad itu sama dengan kawin nikah. Walaupun di dalam jual beli saksinya itu hanya dianjurkan biar tidak terjadi sengketa. Untuk saat ini Bu, saksi itu bisa diwakili dengan akte notaris atau akte jual beli dan seterusnya. Nah, inilah beberapa poin terutama bagi kita semua sebagai pekerja. 1, usahakan kita punya ada usaha sendiri kecil-kecilan di rumah sebagai keberkahan hidup kita. Yang kedua, agar kita cepat maju sukses di dalam berbisnis itu harus didasari semuanya dengan keyakinan, keimanan, pasrah pada Gusti Allah. Mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat dan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diakhiri silakan pertanyaan. Apakah ada amalan-amalan khusus biar bisnis lancar? Apakah sholat atau bagaimana? Sholat hajat malam. Kalau mengacu pada pendapat Imam Ghazali, mudah-mudahan saya tidak salah, di Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya'nya memberikan satu amalan bagi orang yang pengen hajatnya, hajat jual belinya lancar, macam-macam, maka suruh sholat hajat. Sholat hajat rakaat pertama baca Fatihah dilanjutkan dengan bacaan ayat kursi. Kemudian setelah ayat kursi baca surat Al-Ikhlas kullu. Rakaat kedua begitu, diulang sampai 12 kali. Kata Imam Ghazali, ini jangan disampaikan, amalan ini jangan disampaikan sama maling. Nanti dibuat amalan untuk sukses maling. Nah, saking manjurnya amalan ini. Ini versi pertama. Versi kedua,
Sholat hajat, rakaat pertama baca Fatihah, dilanjutkan dengan ayat kursi, dilanjutkan dengan Al-Kafirun. Rakaat kedua, Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas. Itu versi kedua. Versi ketiga, sholat hajat. Sholat hajat setelah baca Fatihah, baca Al-Ikhlas sebanyak 11. Rakaat kedua juga begitu, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas 11. Setelah diulang-ulang, insya Allah semua kebutuhannya, kalau bisnisnya lancar, kalau jabatan cepat naik. Tapi syaratnya orang yang sholat hajat semata, sholat sunnah hajat semata itu sholat fardu 5 waktunya tepat waktu. Sebab banyak orang tak minta amalan ini, amalan minta apa? Cepat kawin, amalan. Tapi kan sholat, ya gak bisa. Dulu ada seorang mursal, semacam bajingan, Pak, datang ke rumah minta amalan supaya usahanya lancar. Terus tak kasih amalan, balik lagi, gak mandi ini Pak Ustadz, minta yang lain. Terus setelah saya selidiki, ternyata subhanallah, Allahu Akbar, orang itu ternyata gak sholat. Ya wajar kalau gak sholat. Fardunya dulu 5 waktu ditekuni, baru kemudian setelah itu sunnahnya itu. Kalau fardunya sudah mapan, sunnahnya mapan, insya Allah semuanya akan dipermudah. Ini maksud apa? Sekarang kita ada sholat hajat itu setiap habis sholat fardu boleh? Jadi, boleh, terutama malam ya. Pada dasarnya sholat hajat itu yang sangat dianjurkan adalah di malam hari. Berarti bareng sama tahajud gitu? Bareng sama tahajud. Di akhirnya setelah tahajud, hajat, kemudian diakhiri dengan witir. Itu yang afdal malam. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh siang untuk hajat, boleh siang, tapi afdal, jumhur ulama mengatakan afdal itu malam, sholat malam, hajat, tahajud, hajat, kemudian diakhiri dengan witir. Tapi tentunya harus isya dulu. Orang terkadang belum sholat isya, sudah sholat sunnah dulu, isya dulu selesaikan, baru kemudian tahajud, hajat, dan witir. Syukur ditambah dengan tasbih. Tahajud, hajat, tasbih, witir. Nah, apalagi nanti di bulan Ramadan ada tren orang-orang semangat untuk melakukan sholat tasbih malam hari, terutama malam ganjil. Bagus itu, mantap. Saya kira itu baik. Kalau tidak ada, kita sempurnakan dengan doa kafaratis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.